Perseteruan antara Hotman Sitompul dengan Hotman Paris kini sudah memasuki sidang putusan. Dalam sidang putusan itu, Hotman Paris telah dinyatakan tidak bersalah atas kasus pelanggaran kode etik profesi. Tak menyerah begitu saja, Muarakarta selaku kuasa hukum dari Hotman Sitompul pun mengungkapkan jika pihaknya kini akan melakukan banding terkait perseteruannya dengan Hotman Paris. Jadi pertama saya bilang putusan itu putusan Sontoloyo ya. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Karena justru yang seharusnya etika yang kita jaga ya sebagai seorang lawyer atau sebagai advokat, tetapi kan kita lihat majelisnya tidak menunjukkan etika, justru majelisnya itu tidak beretika. Dia memutus ya dengan sesukanya tanpa ada dasar hukum yang memang di dalam undang-undang advokat itu kita langgar ya. Justru pihak sebelah nih ya yang memulai, yang memancing segala macam itu sama sekali tidak disentuh ya, tidak melanggar etika. Padahal kan kita lihat bagaimana dia taruhlah dengan wanita itu, dia memang bukan kapasitas sebagai lawyer dia menampilkan bugil-bugilnya ya. Tetapi ketika dia bikin press release ya untuk media untuk mengekspos ya, kan dari mereka duluan, baru media kan pada datang ke kita sebagai kuasa hukumnya Pak Hotman. Nah dari situ kan kelihatan sekali urutan cerita ini. Ternyata di pihak sana dibebaskan, di pihak sini dibebankan. Ini yang saya bilang putusan Sontoloyo ya. Dan kita langsung tadi nyatakan banding ya. Dan majelis yang memang kita bilang oknum inilah yang memutus dulu. Sekarang sudah jadi duta besar di Norwegia. Nah, sekarang dia mau habisin ini Pak Hotma CS, ya, kan akan berhadapan sama kita juga punya dalil, punya kesempatan juga untuk melaporkan majelis ini kepada kode etik. Ini kan majelis kehormatan kita akan laporkan lagi bahwa dia sendiri yang melanggar kode etik, mau menegakkan etika, tetapi justru melanggar etika. Artinya itu baru putusan. Jadi ada waktu 2 minggu untuk kita banding. Nanti kan dibanding berubah lagi. Jangan-jangan kita dibebaskan, yang di sana nanti dikenakan skorsing. Karena majelisnya akan berbeda kan. Gitu. Nah, majelis yang banding ini nanti bukan mereka lagi. Ya, kalau mereka lagi udah pasti menguatkan. Nah, mungkin akan merubah, membebaskan dan menolak semua apa yang diputuskan tadi, dan akan mungkin di sana yang akan kena skorsing. Kita lihat aja. Tadi langsung kita nyatakan banding. Artinya kita akan menolak putusan itu dengan memberikan argumentasi supaya di tingkat banding diperiksa kembali putusan majelis tadi yang tingkat pertama. Seperti apa? Benar nggak ini putusannya? Benar nggak yang kita langgar? Benar nggak yang diadukan? Benar nggak yang si pengadu? Itu aja persoalannya. Kita ketawa semua, malah tadi kita kok majelisnya kita tunjuk-tunjuk mukanya kok. Kita bilang nggak ngerti hukum ini kok, nggak bisa menjalankan kode etik. Kita tahuin balas dendam kok. Itu aja. Kita happy aja kok. Malah kita tadi Pak Partai bilang kenapa nggak dipecat sekalian. Itu satu ya. Pak Partai itu juga bukannya Peradi Soho ya. Pak Tommy Siotang pun itu bukannya Peradi Soho ya. Itu Kongres Advokat Indonesia. Pak Partai itu peradinya Pak Juniper Girsang, kan nggak ada hubungannya dipecat gitu. Makanya diketawain kalau saya memang di Paradiso, tapi saya pembina. Itu yang saya tersinggung. Kalau dibilang tersinggung, saya tersinggung. Dan saya akan melakukan upaya-upaya hukum dan akan mengadukan majelis ini. Ini kan nggak benar di majelis. Kelihatan sekali keberpihakannya.
Konflik antara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris hingga kini kian memanas. Setelah mengungkapkan jika pihaknya akan mengajukan banding, Muarakarta selaku kuasa hukum dari Hotma Sitompul pun mengungkapkan jika pihaknya kini menolak untuk berdamai dan akan terus melanjutkan kasus yang saat ini harus dihadapi oleh Hotma Sitompul. Statement terakhir setelah tadi kita melihat putusan Majelis Kehormatan dalam sidang kode etik, maka tidak ada damai. Ya, biar di sebelah sana pesta pora atas putusan, kita akan tetap melalui jalur hukum untuk melakukan banding dan akan melaporkan juga majelis yang kita lihat berpihak. Tapi saya tidak berhenti untuk mengkoreksi. Saya sebagai warga masyarakat, kalau melihat HPH kelakuan seperti itu pasti saya komentarin. Ya, terlepas dari saya pengacara atau tidak, tapi akan saya komentari bahwa ini orang bukanlah seorang bapak yang baik terhadap keluarganya, terhadap iparnya, terhadap saudaranya, dan terhadap marganya. Itu aja. Kita lanjut. Artinya ketika didaftarkan di pengadilan, saya nggak tahu kapan mau didaftarkan, karena ini jadi persoalan kan dari dulu kan digoreng-goreng nih, ya, dibawa ke sana, dibawa ke sini, tidak kunjung didaftarkan ke pengadilan. Yang normal itu 2 minggu sesudah terima kuasa, biasanya pemberi kuasa itu menanyakan kapan mau didaftarkan, kapan ini mau digugat perceraiannya. Ini kan enggak. Di ayun sana, ayun sini. Inilah yang akhirnya kita berkomentar. Kok jadi begini? Kan ini kan kita membalas komentarnya di seberang, kita jawab, malah kok kita dipersalahkan oleh majelis yang salah. Ini saya bilang majelis yang salah, konyol nih majelis. Itu urusan pengadilan ya, urusan tanah, urusan pengadilan ya. Ini yang kita adalah perceraiannya ini kok tidak kunjung didaftarkan ke pengadilan. Usai sidang putusan yang kini telah dimenangkan oleh Hotman Paris, kini Muarakarta selaku kuasa hukum dari Hotma Sitompul telah mendapatkan hukuman berupa skors 6 bulan tak boleh praktik. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum dari Hotma Sitompul itu pun merasa kecewa dan masih tidak percaya atas putusan yang dilayangkan oleh hakim untuk dirinya. Organisasi advokat masih banyak. Saya ini di Peradi Dewan Pembina ya. Yang menyidangkan tadi majelis itu Dewan Kehormatan ya. Dia tidak melihat saya seperti apa, tindakan saya seperti apa, kok langsung membebankan putusan kepada saya, skorsing. Ya kan nggak benar itu. Jadi apa yang dilakukan oleh majelis itu sudah luar biasa. Apalagi tadi pagi pihak sebelah itu sudah mengundang media. Berarti kan dia sudah tahu putusannya. Makanya mau diekspos putusan itu, ya kan? Jelas sekali kok dia undang media. Saya pagi-pagi udah dapat kok ada undangan. Kita justru enggak, kita masih percaya kepada majelis. Tetapi begitu lihat tadi pembacaan putusan, 100% kita udah nggak percaya. Ada apa ini putusan ini? Di sana bisa bebas, di sini bisa kena beban, bisa kena skorsing. Tapi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah sama kita ya. Karena masih banyak organisasi advokat di Republik ini. Dari sini kita pindah ke sini kok, dari sini pindah ke sini. Oh, sudah pasti ya, sudah pasti berpengaruh dan kita lihat nanti kalau jadi Desire melalui kuasa hukumnya mendaftarkan ini ke PN, sidang perceraiannya kita lihat nanti seperti apa. Yang tadinya kita udah baik segala macam, kita tidak ada damai lagi di sini. Fight habis ya. Siapa yang benar, siapa yang tidak benar, nanti disitulah. Di peradilan yang sebenarnya lah. Kalau ini kan peradilan ecek-ecek ini. Yang pengadilan negeri lah nanti yang baru itu kita anggap bahwa itu pengadilan benar. Kalau ini kan habis selesai sidang majelis kehormatan, dia ganti baju, dia jadi advokat kok sama saya. Ya, cari makannya juga jadi advokat kok. Tapi kalau di pengadilan beda. Hakimnya pun beda karena dia bertanggung jawab kepada pemerintah. Kalau ini kan bertanggung jawab kepada pribadi. Kalau klien Pak Hotma Sitompul itu tidak akan mau memulai, ya. Kalau dia tidak juga mendaftarkan ini, tidak juga beracara di pengadilan untuk minta cerai atau segala macam, yang tersiksa siapa?
kan yang pemberi kuasa. Kan Desire sendiri yang tersiksa kan, dia digantung-gantung kan. Kalau Pak Hotman laki-laki, ya nggak ada, dan dia tinggal di rumah, aman, semua segala macam. Lah, Ibu Desire, dia terus ngerengek-rengek ke Pak Hotman Paris. Kayak apa? Kan nggak ada anunya, nggak ada harga dirinya, ya. Dia memberi kuasa tetapi tidak dilakukan pelaksanaan bagaimana kuasa ini dijalankan.